Muslim yang nggak mau peduli, yang apatis dengan politik, maka niscaya yang orang-orang politikus yang memimpin dia adalah politikus-politikus yang nggak peduli dengan Islam. Man and Mat. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ujung Barat, ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu luar biasa. Ini tamu yang kita tunggu-tunggu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fadi Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fadi Rahmi atau dengan nama lengkap Haji Muhammad Fadi Rahmi LC. Dijazah M. Fadi Rahmi aja. M. Fadi Rahmi, nggak ya? ada haji, nggak ada LC. Oh ya. Hari ini alhamdulillah beliau dipercayakan sebagai anggota DPD RI. Jadi mewakili suara-suara kita masyarakat Aceh Ya, Rob. di pusat sana. Ya. Ustaz. Bagaimana keadaan hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit letih karena hari ini kegiatannya dari tadi pagi. Oh ya, Ustaz. Dari ba'da subuh, kemudian lanjut ada kegiatan yang hampir sama juga. Sampai biasanya saya di bobok siang, Oh, tapi iya. hari ini Iya, tapi iya. hari ini nggak sempat. Nggak sempat, ya. Tapi alhamdulillah, Ustaz, Iya. terima kasih sudah hadir di sini. Ya, jadi gini, Ustaz, ini mungkin kita berbincang-bincang santai. Ya, mungkin banyak juga masyarakat di luar sana, di Aceh khususnya, Iya. yang sebelumnya ini belum begitu mengenal sosok seorang Fadil Rahmi ini sampai viralnya Ustadz Abdul Somad, dan di mana-mana ada spanduk Ustadz Abdul Somad khususnya di Aceh itu ada di sampingnya Ustadz Fadil Rahmi, sampingnya ya, hampir seluruh Aceh gitu saat Ustadz Abdul Somad kemari. Nah, yang kita dengar Ustadz Fadil Rahmi ini adalah dapat info berasal dari, kalau bahasa kita dari kampung, ya. Yang katanya hobi bola, sepak bola. Dan bahkan setelah kuliah dulu pernah menjadi pelatih sepak bola, ya. Betul. Nah, tetapi hari ini sudah dapat kesempatan duduk di kursi panas DPD RI bersama 3 senator lainnya, ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Ustadz, sejarah dari masa kecil Masya sampai Allah. Ini luar biasa nih. Ketahuan saya orang kampung, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, hilangkanlah hambatan dalam komunikasi kami, sehingga apa yang kami bicarakan itu membawa kebaikan bagi kami dan juga bagi agamamu, ya Allah. Ya, menarik. Saya kalau bercerita itu nanti nggak cukup 40 menit. Ya, saya itu lahir di Langsa. di Langsa. Kemudian ibu Aceh Utara, Sawang. Ya. Kemudian ayah Birun, Desa Lancuk, Kecamatan Kuala. Kami tinggal di Desa Gelanggang Tengah, Kecamatan Kota Juang, Birun. Itu udah berapa kabupaten? 3 ya. Langsa, Aceh Utara, Birun. Kemudian saya beristrikan Putri Aceh Timur. Tepatnya di Desa Arul Pinang, Kecamatan Penarun, Aceh Timur. Di pedalaman. Jarak Penarun. Ya, benar. Jarak 42 km dari Simpang Kampung Besar Perlak Barat. Ya, itu yang tembus ke Blangkejeren. Ya. Jadi benar sekali kalau kami ini, ya keluarga kami ini keluarga kampungan memang. Karena Sawang itu pedalaman Aceh Utara, bertemu dengan Penarun, pedalaman Aceh Timur. Kemudian saya kecil 2 minggu di Langsa. Kemudian ya 2 minggu sampai sebulan. Kemudian masa kecil sampai dengan usia TK itu di Sawang, di pedalaman Aceh Utara itu. Bersama kakek nenek. Jadi ibu sebagai guru madrasah Ibtidaiyah negeri, guru Min di Biren. Usia TK saya baru ke Biren,
Dan sekolah sampai dengan tamat min di Biren, TK Aisyah, TK Aisyah Muhammadiyah di Biren, kemudian min Madrasah Ibtidaiyah Negeri Biren, min Biren. Ya. Kemudian itu tahun 1990, ketahuan umur saya. Lanjut ke pesantren. Saya itu anak tunggal dari ibu saya. Anak tunggal dari ibu, tapi ibu saya tega membuang anaknya untuk bisa melanjutkan sekolah di pesantren. Betul. Karena saya kan biasa anak tunggal itu ada pepatah orang Aceh ya. But hayu, boh. Nah, saya mengalami itu secara perilaku di rumah. Nggak boleh megang parang. Tahu ya mbak, anjir. Ya nggak boleh, macam lah. Artinya budang gitu. Tapi dalam hal pendidikan ibu saya tega. Jadi dia pertama waktu itu di Aceh pesantren yang terpadu namanya modern dulu tuh, Husnul Ulum yang sudah ada namanya. Tapi karena sesuatu dan lain hal ibu memilih untuk ke Dawa Arafah di Medan. Jadi saya itu tadi Langsa, Aceh Timur udah dapat istri. Nah, Aceh Utara ibu, Biren ayah. Istri ini orang suku Gayo. Yang keluarga besarnya ada di Aceh Tengah, Bener Meriah dan juga Gayo Luwes. Dan sekarang saya bertempat tinggal dan beraktivitas di Banda Aceh dan Aceh Besar. Saya cuma mau bilang ini pernikahan politik. Jadi lebih dari setengah Aceh memang secara emosional saya punya hubungan. Itu saya mau bilang itu. Kecuali wilayah barat di sana. Warsela ya. Maka di sana juga ada hubungan-hubungan tertentu. Atau mungkin ada mau kita buka relasi lagi di sana. Kifayah kan. Cukup saat. Kemudian berlanjut ke Medan San, di Sumatera Utara. Jadi sanawiyah aliyah saya di sana. Selesai aliyah 96. Jadi saya lanjut sanawiyah di sana. Darul Arafah. Mas Darul Arafah. Sebenarnya pesantren Darul Arafah. Di situ ketemu pertama kali. Di situ ketemu dengan Ustaz Abdul Somad. Sleting Ustaz. Sebenarnya sleting, tapi kan masuk pesantren ini ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP. Betul. Ada yang tamat min, ada yang tamat MSN. Nah, saya yang tamat min, Ustaz Abdul Somad dia masuk ke sana tamat MSN. Jadi makanya dia bilang terus senior karena saya duluan masuk, tapi secara letting sama. Dan namun karena kalau tamat SMP itu tamatnya selesai 4 tahun. Kalau tamat SD 6 tahun. Jadi kalau pun selesai saya duluan, saya alumni ke-5, beliau alumni ke-6. Gitu. Karena waktu itu juga pesantren Darul Arafah itu masih angkatan baru. Tapi beliau cuma setahun kan di sana. Setahun ya. Nah, 96 saya selesai, saya ke alhamdulillah dengan izin Allah dan takdirnya saya dapat beasiswa ke Al-Azhar. Alhamdulillah. Kalau enggak mana sanggup kita ke sana kan. Berat. Kemudian Ustaz Somad menyusul 98, saya 96, beliau 98. Jadi adik kelas lagi. Ya makanya beliau kita mau bantang ya enak. Beliau bangga ya menyebut, ini abang kelas ya. Sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena akhirnya beliau adalah abang kelas saya. Kenapa? Saya 96 tapi saya selesai S1 2008. Saya malu sebenarnya bilang ini. Bukan bangga. Ya kan 12 tahun saya baru selesai S1. Beliau itu 98 masuk, 2002 selesai. Enggak sampai pun 4 tahun. Enggak sampai 4 tahun. Selesai. 2008 beliau udah selesai S2, saya baru selesai S1. Jadi secara keilmuan betul-betul beliau itu di atas. Bahkan sekarang beliau sudah Profesor ya. Dari Brunei. Ustaz ada rencana lanjut? Saya sedang menyelesaikan tesis. Di mana Ustaz? Di UIN. Jadi saya juga anggota KONIRI. UIN mana nih Ustaz? UIN Banda Aceh. Banda Aceh Araniri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah insyaallah target Januari wisuda. Insyaallah Januari ini Ustaz ya. Januari 2021. Ya, mudah-mudahan Covid ini mereda. Ya, bisa pakai baju toga lagi. Amin.
Iya. Enggak, justru saya nggak pernah pakai baju toga. Oh, Karena Al-Azhar itu dulu waktu saya nggak Oh, ada enggak ya? nggak ada apa namanya apa budaya Iya. wisuda. Hmm, Tapi akhir-akhirnya kemudian Sudah ada ya? sudah ada. Sekarang sudah biasa. sudah biasa. Mm-mm. Menarik nih Ustadz, makin Iya. menarik lagi ya. Terus gini Ustadz, pulang dari Al-Azhar, Ustadz katanya sempat menjadi dosen Ya, dan juga pelatih sepak bola ya Ustadz. sebenarnya Gimana, Ustadz? jenjang pendidikan saya dengan hobi saya itu tolak belakang. Mm-mm. Saya itu dari kecil Biren itu kota bola. Di Aceh itu Biren Iya. itu kota bibit bola. Iya, benar. Dan saya termasuk sangat hobi dengan bola. Maka bercita-cita jadi pemain bola hebat. Namun kata-kata almarhum ayah saya gini, waktu itu bola belum menjadi satu mata pencarian. Benar. Munyo main bola, bang, nyan paling lama 10 tahun, itu pun kalau nggak cedera. Tapi kalau kamu sekolah, itu ilmu kamu itu berguna sampai kamu meninggal gitu. Padahal dia cuma tamat SMP. Itu yang membuat saya itu waktu itu saya harus memilih antara melanjutkan kuliah ke Surabaya karena ada kesempatan bermain dengan Persebaya dan pergi melanjutkan kuliah ke Mesir Al-Azhar dengan beasiswa. Berarti Ustadz pemain bola itu sudah levelnya level nasional ya? Sudah pro ya? Sudah Saya profesional ya? waktu usia remaja kan karena memang aliyah kan. Iya, iya. Di Medan saya termasuk masuk tim pelajar Sumut. Oh, Pernah iya, di PPLP Pusat Pelatihan dan Pendidikan Khusus Bola itu diklat bola Sumut sama dan sekamar dengan Ismet Sofian. Ismet Sofian ya, Oh, pernah iya. walaupun beberapa hari saja karena saya asrama kan saatnya Iya, asrama. benar-benar. Sini pulang ke Aceh saya pernah dipercaya jadi kapten PSSB junior umur 18 tahun. Subhanallah. Nah, di situ dilematisnya saya dilema saya ketika harus memilih melanjutkan karir bola dengan melanjutkan kuliah ke Mesir karena dengan lagi puncak-puncak karir ini. Benar. 18 tahun Iya. tamat aliyah, lanjut kuliah di Surabaya karena memang ada potensi dan ingin main di Persebaya Surabaya waktu itu klub elit atau Iya. ke Mesir. Tapi saya milih Mesir. Karena itu tadi pertimbangan-pertimbangan saya ke Mesir. Di sana juga saya ya main bola juga jadi. Iya kan, bola bisnis. Bisnis apa Ustaz? Bisnis palu gada. Apa lu mau gua ada. Kalau kita di sini itu namanya dunia akhirat. Dunia akhirat ya. Kalau ada apa yang lu mau gua ada. Enggak, ya, dulu kami bersama dengan Ustaz Nazar juga ada Ustaz di Nazar di warnet, studio kita. buat warnet Warnet di 99 ya teman warnet pertama untuk Indonesia. Kemudian kami juga rental mobil Ustaz ya, rental mobil, usaha rental, kemudian tiketing. Saya termasuk pernah merasakan jadi authorized agent Malaysia Airlines. Pernah. Jadi alhamdulillah Ustaz Nazar di Singapore Airlines, saya di Malaysia Airlines. Iya, iya. Jadi itu yang membuat pendidikan saya 12 tahun baru selesai. Tapi alhamdulillah selesai. Dan memang target saya bagaimanapun selesai. Dan saya nikah di sana. Saya nikah di sana. 2 putra saya yang pertama itu lahir di sana. Ya, dan 2008 2 lagi putra putri saya sepasang lahir di Aceh. Satu di Langsa, satu di Banda Aceh. Di tahun jadi itu tandanya kalau anak saya lahir di mana di Kero berarti tahun itu bapakmu di Kero. Lahir di mana di Langsa berarti tahun tersebut ada di Langsa. Lahir di mana di Banda Aceh berarti kamu bapakmu waktu tahun kamu lahir kamu di Banda Aceh. Benar. Ya, Ustadz Fadil Rahmi yang sudah juga menjadi pengusaha sukses di dunia travel juga Ustadz ya. Ya. Tapi bergerak hati untuk maju sebagai DPD ya. Tapi mungkin Ustaz sebelum ke situ kedekatan Ustaz dengan UAS setelah pulang dari sana dan baru-baru 5 tahun belakangan ini
ya sudah mulai sangat masyarakat Aceh sudah mulai mengenal sosok seorang Fadil Rahmi ya Ustaz. Iya. Bahkan ada apa bahasa anak-anak sekarang nyinyiran ya, ini Ustaz Fadil Rahmi ini numpang tenar nih. Padahal ya memang sahabat ya Ustaz ya. Benar. Iya, itu kan persahabatan kami itu dari itu yang mungkin membedakan saya hubungan saya dengan UAS atau hubungan Ustaz Nazar dengan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Nazar alumni Gontor, ketemu sama UAS cuma di Mesir. Saya alumni Arafah, UAS pernah Arafah, ketemu lagi di Mesir. Jadi 2 kali ketemu. Iya. Ini yang membuat keterikatan kami mungkin lebih dibanding yang lain ya. teman-teman ikat. Dan berlanjut ke sini itu saya sebenarnya masalah politik ini sudah lama pinginnya. Dari 2008 tuh pernah mau nyalek. Waktu pulang itu orang mertua itu memang tokoh di Penarun mencalonkan meminta saya untuk nyalek DPRK gitu. Tapi ya kita realistis. Saya itu orang yang apa namanya realistis. Nggak mungkin karena baru datang, baru ini segala macam. Kemudian saya mengabdikan sebagai dosen dan juga di PNPM karena memang secara kehidupan saya suka tampil beda. Saya termasuk orang yang dulu mengatakan di Mesir itu kalau pulang nanti saya nggak mau ngajar, saya nggak mau pesantren, saya mau di jalur yang nggak ada kalian di situ. Jadi seperti itu, ya kan? Maka kemudian saya pulang nggak langsung ngajar. Pulang saya 3 bulan tuh nganggur, cuman ngantar istri dari rumah ke beliau istri saya ngajar dosen di dulu namanya STEN Cotkala, sekarang IAIN Cotkala Langsa. Saya ngantar aja, teman-teman saya ngajar. Tadi saya habis ngantar, kadang teman-teman yang nggak ngajar ngopi, saya nggak ngajar. Kemudian 3 bulan itu saya ikut PNPM Mandiri dulu. PNPM Mandiri. Alhamdulillah lulus. Jadi satu untuk Penarun itu cuma satu yang dicari, yang daftar 18 saya yang lulus. Saya senang di situ, pemberdayaan dekat dengan masyarakat. Kemudian diminta ngelatih bola. Makanya teman-teman tuh nggak tahu cara mengikat saya dengan kampus, diikatnya dengan disuruh melatih bola. Maka saya masuk kampus sebagai pelatih bola. Semester selanjutnya udah dikasih mata kuliah. Jadi tapi saya cuma bertahan 1 semester aja ngajar. Saya lanjut di situ dan kemudian saya ikut PNS. Lulus PNS. Lulus PNS. Motivasi saya ikut PNS gini dulu. Orang mengatakan masuk PNS itu harus jual kerbau, harus jual sawah, jual sogok lah. Harus ada duit sekian puluh juta segala macam, 50-80 segala macam. Saya penasaran, benar nggak gitu kan? Waktu itu pertama kali pendaftaran online. Jadi sembari saya bekerja di PNPM, saya daftar. Dan ketika setelah daftar, saya juga nggak pernah berpikir lulus atau gimana atau seperti apa. Tiba-tiba ditelepon sama di Biren, karena saya pakai alamat Biren, ditelepon. KTP saya waktu itu KTP Biren. Ini ada nomor ujian, kertas ujian. Ya udah saya pulang ikut. Ikut tanpa beban itu enak. Iya benar. Nothing tulus ya kan. Mau alhamdulillah mau enggak juga gitu. Lulus. Ya udah, saya sebenarnya nggak mau daftar ulang juga. Artinya, ini sudah terbukti. Nggak benar pakai bayar. Saya lulus, nggak ngapa-ngapain. Ketemu sama yang nerima berkas juga enggak. Tapi oleh mertua nggak boleh kufur nikmat. Terima kata mertua kan. Artinya dengan orang semua berusaha menjadi PNS, kenapa kok dengan terima aja ini. Akhirnya saya cuma bertahan 2 tahun PNS. Ya, 2 tahun Ustaz. Ya, mundur. Berarti belum SK 100%. Sudah. Sudah. Saya ingat waktu itu langsung berapa bulan, kemudian prajab, kemudian 100%. Gak lama saya udah lulus. Saya 3 kali udah ikut PNS gak lulus Ustaz. Itu berapa kali man? Harus 4 kali mana? Harus dia itu tanpa beban ya? Tanpa beban. Tapi kualitas harus ada. Ya. Tapi saya yakin lah semua. Ini masalah garis tangan aja. Iya betul. Belum saatnya mungkin. Kalau saya jadi PNS mungkin hari ini kita nggak ketemu. Itu positifnya Ustaz ya. Jadi mundur ini Ustaz. Mundur 2 tahun saya kemudian karena saya
saya enggak, ini tanpa bermaksud mendiskreditkan teman-teman PNS sama sekali. Iya. Tapi saya yang sudah terbiasa dengan mobilitas, dengan independensi berpikir, gitu kan, bergerak, berperilaku, kayaknya PNS itu nggak cocok untuk saya yang orangnya mobile, nggak bisa duduk. Ya, artinya gini, aktivitas saya dulu itu tadi penyuluh agama, itu yang udah bidang kan. Artinya memang ada kesempatan untuk berkeliling desa segala macam. Tapi kelilingnya itu dibatasi dengan anggaran lah, dengan ada gitulah. Iya, jadinya kita juga bebas. Saya nggak hanai caule, kan kurang itu karena biasa jalan, biasa kemana-mana, suka ini. Jadi ya udah saya dan sudah merasakan, saya sudah merasakan PNS. Karena memang jiwa saya lebih jiwa ke entrepreneurship, hal kayak gitu. Sampai membuka apa kafe ya Ustaz di Ulele. Kafe atau resto atau apa itu Ustaz? Ya, itu di awal-awal PNS itu udah kita rintis. Ya kan, jadi termasuk bagian daripada alasan biar nggak makan gaji buta gitu kan. Kami mengabdi di Biren sebagai PNS, ini di Banda Aceh. Jadi kurang elok. Nah, itu artinya alasan-alasan untuk bisa mempercepat itu. Samudra Thaifood itu di Ulele, ya, di TPI itu tempat pendaratan ikan Ulele. Oh, yang sebelah kanan itu Ustaz, sebelah kiri, sebelah kanan kalau dari Belang Pasir. Iya. Yang di pas Belekon itu. Benar. Sekarang ada lambung seafood ya. Iya. Lambung. Oh, di situ kan. Sampingnya dulu ada. Ya itu usaha ya. Iya. Saya dari pertama datang itu udah pengabdian yang saya katakan tadi, kerjaan-kerjaan tadi itu. Di samping itu jalan juga saya mencoba usaha. Pertama dulu di Belang Satu pernah jual helm. Jadi ceritanya ada pengumuman wajib helm. Februari, saya ingat Februari 2009. Dari tanggal 1 Februari seluruh Indonesia wajib helm. Ini akan ada ketat. Ini kan momen kesempatan. Betul. Nah, saya jual helm. Kalau sekarang masker Ustaz. Ya. Ada jual masker juga Ustaz? Enggak. Saya jual helm. Habis itu booming ini parfum. Saya ikut parfum. Iya. Helm rupanya sesaat aja. Iya. Betul. Nggak bisa karena memang tetap orang Aceh nggak susah taat pakai helm. Nggak kayak di Jawa. Ya kan? Saya jual parfum. Rupanya belum ini juga. Belum ya. Saya pernah jual madu. Madu Ustaz. Ya, karena di Penarun itu ada madu dan saya pernah berpikir menjadikan madu Penarun itu sebagai satu ikon madu Aceh Timur gitu kan. Pernah. Tapi mungkin karena kandas, artinya ya berhenti aja karena kesibukan lain. Dan sampai buka restoran di Samudra Thaifood, berhenti, kemudian ambil kantin di Unsyah di belakang RKU tuh, di belakang MIPA, di belakang hukum ya. Hukum. Enggak, di belakang teknik. Di situ. Di belakang MIPA dekat RKU. Kemudian setahun itu pertama itu kantin yang enggak hidup. Alhamdulillah kita hidupkan, maju. Setahun diambil alih sama yang punya. Rupanya habis itu dia nggak lama, berapa bulan tutup. Kemudian saya ngambil lagi kantin di UIN, di Fakultas Adab. Gitu juga. Tapi ini bukan ambil alih karena memang kondisi harus dibongkar. Rehab. Kemudian berhenti. Ya. Perjuangan sana. Jadi ada ibarat pepatah itu, habiskan masa gagalmu dulu. Iya. Dan jangan jangan berhenti ketika gagal. Iya. Dan itu yang banyak kejadian pada anak-anak muda sekarang. Begitu udah gagal, udahlah nggak mau lagi. Akhirnya proses itu dia kan nggak sampai itu kan masih setengah jalan. Selama masih kita itu masih bernapas itu akan berproses terus. Iya, benar. Dan kita harus yakin ya Allah itu nggak akan menyanyiakan usaha-usaha kita, kebaikan-kebaikan kita. Nggak sekarang, nanti. Termasuk dalam hal politik ini. Saya meyakini ini tadi kalau dikatakan nyinyiran tadi itu popularitas, saya numpang popularitas UAS. Bagi saya ini skenario Allah. Iya, benar. Artinya perjuangan, usaha,
pengabdian saya ini udah jampuk bacut ya. Yang dari minimal lah dari 2012 sebagai ketua IKAD. Nah, ini buahnya. Iya. Ya kan? Ketika kita berbuat gak pernah melihat Balasan. ya nggak pernah menghitung matematika dunia, tapi kita yakini dengan matematika Tuhan. Nah ini jadi 7 tahun sebagai ketua IKAD itu 2 periode. Ketika kemudian skenario Allah memperjumpakan kami kembali, saya dengan Nuwas dalam momentum yang memang beliau sedang berdakwah tentang politik Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam. Saya masuk. Artinya kalau memang saya nggak kompeten, nggak kapabel, kapasitas nggak ada, nggak mungkin Nuwas mau. Benar. Jadi tentu ini kalau kita katakan ini hasil istikharah Uwas juga gitu. Bismillah. Ana a'rifukum. Kuis. Artinya ana a'rifuka jaidan. Saya paham, saya kenal kamu baik. Makanya bismillah. Karena bahasa saya dulu pertama kali jumpa, kalau saya boleh cerita. Semoga masih ada waktu. Ada Ustaz. Jadi saya kan 2014 saya masih di Ombudsman. Jadi setelah PNS saya tes Ombudsman. Ke Ombudsman lagi, Ustaz? Iya kan, 5 tahun saya di Ombudsman. Nah itu lembaga negara juga, sekelas KPK dan gaji APBN. Jadi sampai sekarang saya belum pernah merasakan gaji PPA sebenarnya. Ya kan, PNPM dulu itu nasional, benar, Kemendagri, kemudian PNS, Kemenak, kemudian Ombudsman vertikal ini sekarang juga APBN kan ya. Jadi APBA belum enggak saya. Insya Allah ke depan saya. Maksudnya? Nanti baru kita pertajam. Ya, jadi itu. Saya katakan saya 2016 Oktober saya ke Riau. Saya udah pernah lihat YouTube Uwas, pernah saya lihat. Saya ke Riau. Saya lihat waktu ke Riau kerja dalam rangka tugas Ombudsman, pelatihan. Pekanbaru, saya foto Uwas gede billboard. Hebat ini gitu kan. Mana dia ya gitu kan. Waktu itu nomor ada. Telepon enggak aktif. Sudah pelatihan. Nah, saya pulang ke sini, saya dapatkan informasi dia di Aceh. Saya tahu dia di Aceh dan saya dapatkan informasi kalau dia nyebut nama saya di Melabu. Itu pelantikan pengurus Bokomubin Melabu, Aceh Barat. Itu sebelum yang datang 2016 ini. 2016 ini ceritanya. Jadi Ustadz Tengku Mustafa Hussein Wela bilang, Ustaz Fadil, Nando dikeun le Ustaz Abdul Somad. Waktu itu Uwas belum terkenal. Berarti yang datang ke PKA itu belum jauh 2016 Oktober itu belum viral beliau. Ya memang yang ngelung di sini ya kenan don ya. Oke deh. Saya dan nelpon basa-basi beberapa kali sekedarnya silaturahmi. Kemudian di Juni 2017 diundang sama IKAD Aceh Tenggara. Teman-teman di Kapda IKAD lah ya, untuk kegiatan pemerintah Aceh Tenggara. Saya nggak bisa ikut waktu itu karena saya terikat dengan Ombudsman Juni 2017. Kemudian ya itu tanggal 1 Desember 2017 beliau ke Langsa. Saya diminta oleh ketua KNP Langsa. Mereka yang ngundang, saya nggak ikut-ikutan waktu itu. Saya cuma telepon, Syekh, waktu itu saya baru gagal ketua KNPI. Ya kan? Ketua KNPI sana telepon, Syekh, nyo nangen ro na yo sama no tru. Waktu itu udah mulai viral. Saya bilang nggak usah lah, saya kan nggak ini, biar saya suruh ketua IKAD Langsa aja. Tapi kemudian malah akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Padahal waktu itu di sini ada kegiatan besar. Saya pergi, saya ketemu alhamdulillah, dan tentu luar biasa karena secara fisik baru itu ketemunya. Kalau komunikasi udah. Nah, ketika saya pulang sudah selesai acara, saya antar pulang ke Medan, baru saya ceritakan niat saya. Maulana saya panggil, kan sudah terkenal. Maulana, saya sebenarnya pernah berpikir karena saya ini Ombudsman, tapi saya suatu saat akan terjun politik. Mungkin 2019 ini saya akan terjun politik. Saya pernah berpikir dan ingin mengajak antum untuk mengkampanyekan saya. Tapi itu ceritanya ketika antum belum terkenal. Itu saya ingat kata-kata saya mungkin seperti itu persis.
Jadi tapi sekarang nggak mungkin lagi lah, udah terkenal. Saya kan lokal punya barang ini. Artinya orang terkenal nasional, internasional, masa cuma mau ngurusi yang sifatnya lokal. Mungkin saya waktu itu targetnya cuma DPR lah paling enggak. Udah bilang dengan semangat, oh ayo kenapa enggak? Ayolah, yuk bikin nih katanya. Yang keliling kita. Nah itu baru dan sebelum berangkat itu di mobil, di Alphard itu. Saya duduk di belakang, di depan, di sini ada dari Pemkot, ada asisten lah. Ya udah bilang satu UAS itu kan. Nah jadi itulah kemudian alhamdulillah komunikasi itu pertajam dan hasil itu apa Hasan Nazar? Terjadilah apa yang terjadi. Nah, itu jadi ya akhirnya seperti itu. Itu awal kisah seperti itu, kemudian kemanapun saya ikut sampailah hari ini. Dan itu saya yakini memang skenario Allah. Betul. Dan bagi saya itu beban. Kita di endorse sama ulama. Kalau kita kerja walaupun kita bukan ulama, tapi janganlah sampai kita mempermalukan ulama kan gitu. Iya betul. Itu beban. Jadi gitu ceritanya. Ya. Jadi tadi kembali ke APBA Zat. Ada isu-isu nih Zat, gembar-gembor. Isu-isu burung angin dan sebagainya. Ya, katanya Ustaz juga dipersiapkan dan calon kandidat kuat menjadi Birun 1 ya Ustaz. Yang nggak disukai sama Allah itu yang pertama kasratus soal, kila wakal. Jadi banyak nanya, kemudian konon katanya. Udah kena. Nah, itu kan masih isu. Gini, saya prinsipnya biarkan mengalir, ya biarkan jalan. Kita ya seperti dulu. Tapi gini juga, saya boleh berterus terang begini. Antum juga dalam profesi antum sebagai apapun pasti ingin dalam profesi itu mencapai puncaknya. Betul. Saya dulu di PNS pasti ingin sekali waktu saya jadi kanwil atau menteri agama lah. Iya kan? Di ombudsman saya pengen jadi komisioner ombudsman. Wajar karena jenjang-jenjang itu. Di politik juga kalau udah terjun di sini nggak mungkin seorang politikus cuma bilang long je kalau ke PDIP aku main guys. Paling nanti pulang jadi lurah. Kan nggak bisa kayak gitu. Nanti ini kan pengabdian keumatan seperti ini. Selagi memang itu demi kebaikan, saya rasa nggak ada. Cuman realistisnya kita juga harus kita kedepankan. Cara melihat permasalahan nggak cuman cukup dengan di melisan lirung gitu kan. Enggak. Kita harus ada hitung-hitungannya segala macam. Tapi kalau tanya ambisi politiknya apa? Politikus tertinggi ambisinya apa? Presiden. Saya ingin presiden. Ya kan minimal menteri. Itu ya wajar, politisi harus seperti itu demen buat. Nah, apakah kemudian kita kram-krum karena ingin presiden, kram-krum ingin presiden? Enggak juga. Kram-krum ingin enggak, ini kan proses. Kita harus yakini dengan proses dan saya kembali lagi sangat meyakini dengan matematika Tuhan ketika kita. Saya sekarang apa? Anggota DPD. Tupoksinya apa? Berbuat dan memperkuat memperjuangkan kepentingan Aceh. Itu yang ingin saya coba maksimalkan. Soal kemudian bonus-bonus segala macam itu bagi saya itu bonus. Ketua IKAT 7 tahun saya selesaikan. Bonusnya apa? Anggota DPD. Anggota DPD saya selesaikan 5 tahun. Bonusnya apa? Kalau memang bagus bisa jadi bonus yang baik, tapi kalau enggak bagus bisa jadi bonusnya ya kan satu hal yang buruk ataupun malah nauzubillah segala macam. Nah, itu proses. Betul. Karena kan gini Zat, di media sosial kan banyak yang berdoakan hal itu kan. Jadi makanya tadi kita coba sindir. Alhamdulillah. Seperti DPR RI Haji Umar DPD kita juga yang juga banyak yang doakan menjadi Aceh 1. Ada macam-macam lah kan, termasuk juga Ustadz salah satu dari yang didoakan tersebut oleh masyarakat Aceh. Alhamdulillah masih banyak yang mendoakan. Benar, ya. Kemudian gini Ustadz, juga belakangan ini sering muncul pendapat Ustadz di media-media itu bahwasanya Ustadz menyarankan ini mengenai tentang pembatalan jamaah haji. Nah, kemudian Ustadz bilang ini bahwasanya kesempatan yang baik bagi kita Aceh agar mendapat kuota terpisah.
Iya Ustaz. Gimana itu? Sebenarnya gini, saya hanya menjadi apa yang saya sampaikan itu semacam haba pengingat atau untuk mengulangi meremin saja. Bahwasanya memang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 itu di pasal 16 ayat 2 huruf E itu ketika bicara urusan wajib pemerintah Aceh yang memperkuat keistimewaan Aceh, huruf E-nya itu adalah penyelenggaraan dan pengelolaan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, saya membaca ini dari 2014 ketika diskusi dengan Pak Takwadin. Jadi Pak Takwadin kan pakar hukum, doktor hukum Unsiah, beliau juga kepala ombudsman. Saya waktu itu di ombudsman sebagai bawahan beliau mendiskusikan ini. Fadil, kamu ketua IKAD, ini bisa diperjuangkan. Waktu itu 2014 kalau nggak salah saya. Apa Pak? Ini pasal ini bisa peluang Aceh untuk bisa haji sendiri. Dan waktu itu juga saya pernah baca satu tulisan di Serambi, kalau nggak salah saya tulisannya Pak Bang Sobri Abdul Majid, Unsiah juga pakar ekonomi kita, bicara menulis tentang itu. Saya cuma mereview saja, mengulang saja, mengingatkan saja. Nah, momentumnya pembantalan pemberangkatan haji Aceh, kemudian sekarang juga DPRA dan eksekutif sedang merumuskan ataupun atau memproses rancangan kanun haji dan umrah. Jadi kalau kanun ini dibahas, saya rasa konsiderannya harus ada pasal ini. Jadi dasar daripada pembentukan kanun ini harus ada ini. Dan kalau bisa mumpungnya bisa diperkuat. Dan saya tadi karena memang saya lihat tadi malam, dari kemarin sampai tadi malam itu luar biasa sambutan masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Tapi yang saya baca banyak yang pro. Iya betul. Ya benar. Jadi saya tadi pagi datang ke Pak Takwadin, Pak saya minta waktu. Ya boleh. Saya datang, Pak, saya mau konsultasi. Saya live, tapi memang live saya nggak sebagus ini. Saya ingin mempertegas ke Pak Takwadin karena ada kekhawatiran. Ada yang menganggap ini saya katakan berangkatnya tahun ini. Kan enggak, ini kan proses. Yang mengatakan nggak mungkin harus ganti paspor. Maka saya pertanyakan, ini nggak bisa karena macam-macam orang. Tadi saya pertegas ke Pak Takwadin, gimana Pak? Jawabannya yang saya pahami tadi, bisa secara regulasi aturan boleh, cuman perlu peraturan pelaksana saja, sekelas peraturan pemerintah PP atau perpres peraturan presiden atau kanun juga bisa, tapi kanun kan sampai Kuala Simpang aja. Kalau bahasa Pak Takwadin itu kanun itu sampai Kuala Simpang, lewatnya hanya kunci. Jadi harus berjuang gimana cara PP. Nah, ini kesempatan. Cuman saya kasih catatan, perjuangan Aceh di pusat itu heran. Enggak cuman haji, yang lain aja belum kelar. Ini juga ada dibicarakan orang. Pegah haji, yang lain mentang haji pelaku. Tapi saya melihat bukan seperti itu. Apapun yang memungkinkan, momentum apapun yang bisa kita perjuangkan, enggak perlu ini nyole likut le di belakang dulu, yang ini dulu. Nggak bisa, karena kadang momentumnya nggak seperti itu. Motor kita harus melakukan ini, harus melakukan itu. Berarti kita berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, karena ini lebih dari perang kayaknya. Tapi saya dengan penghargaan saya kepada para yang berperang, ini lebih perang karena ini kan menyangkut dengan kita sudah damai, kita sudah terima. Ini kan riskan dikhianati kembali. Dan ini kan 16 tahun sudah ada. Kan nggak, kalau bicara undang-undang pemerintah Aceh itu nggak cuma masalah haji aja yang nggak tersentuh. Ada masalah sekarang yang belum kelar juga, integrasi zakat ke pajak. Kita kan ada aturan di pasal 192 kalau nggak salah itu. Kalau udah bayar zakat, kurangi pajak. Betul. Gitulah kurang lebih bahasanya. Tapi itu oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan masih belum memberi peluang untuk itu. Kemudian masalah peralihan Badan Pertanahan Negara Nasional ke Badan Pertanahan Aceh ini juga belum kelar. Masih ada BPN. Ya kan?
kemudian masalah KKR, banyak belum lambang bendera, ya kan? Iya. Lambang bendera. Yang Ya, belum udah berapa periode juga Iya. belum selesai. Ini masalah permanen ataupun menyambung dana otsus juga kan Iya. banyak. Jadi Iya, buka gampang. benar Ustaz. Jadi seperti itu ceritanya. Haji itu momentum kita untuk Momentum bisa. kita. Oh, Giasi hanya hijau ya, mana hijau? Ya, lo pikir ikhtiar wajib. Betul. Ikhtiar kita wajib. Ya. Berhasil nggak berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Asal kita memang usaha kita kuat, memang serius maksimal, insya Allah akan berhasil. Soal seperti apa hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Yang salah adalah ketika kita tahu ini harus kita perjuangkan tapi kita diam tidak memperjuangkan. Masalah diberikan atau tidak diberikan ya tergantung kita. Kalau kita nggak minta udah pasti tidak diberikan. Tidak diberikan. Tapi kalau kita minta ada peluang Ada untuk peluang diberikan. diberikan. Gitu. Kemudian gini Ustaz, itu tadi isu di provinsi kita di Aceh. Kemudian juga sekitar tadi pagi juga berhembus di media-media mengenai senator asal Aceh Fadil Rahmi dukung MUI tolak RUU HIP. Ya, haluan ideologi Pancasila. Ya. Ya nggak tahu tiba-tiba itu muncul haluan. Ya mungkin saya nggak referentif ini. Saya nggak bisa menjadi narasumber yang valid dalam hal ini. Tapi secara umum kita bisa lihat di tingkat nasional isu yang paling mengemuka sekarang salah satunya adalah masalah ini. Dan penolakan terhadap ini MUI Purnawirawan di bawah pimpinan Pak Wakil Presiden kita ya Pak Tri Sutrisno, kemudian juga NU Muhammadiyah, termasuk di DPD itu tadi malam itu sudah lebih setengah, hampir 100 orang, hampir ya katakan udah mungkin yang sudah 100 orang yang menolak, meminta pernyataan sikap di DPD, di grup kami itu. Mungkin yang 36 itu nggak jarang baca WA aja kalau namanya. Artinya penolakan ini masif, ya kan? Bukan penolakannya. Maka kadang ada yang bertanya, kalau memang suara rakyat mayoritasnya menolak, kenapa mewakili siapa yang menyuarakan itu gitu kan? Ya, saya rasa wajib ditolak. Wajib ditolak ya. Walaupun kemudian sekarang kita lihat ada mundur, langkah mundur dari fraksi PDIP untuk memasukkan TAP MPR tentang itu kan, tentang PKI itu ke konsideran. Tapi saya rasa, saya berpikir gini, Pancasila sudah menjadi dasar negara kita. Jadi nggak perlu lagi diundang-undangkan. Itu sudah jelas. Ini kayak sepertinya udah agak berat dikit pembicaraan kita. Kita keringankan lagi. Iya. Sebetulnya kayaknya lebih asik tadi kita berbicara tentang pelatih sepak bola. Mungkin Rahmat, Firman, EN ada pertanyaan yang masuk ke DM kita nih ke Ustaz Fadil? Ada nih Ustaz. Cuman pertanyaannya nih agak-agak miskin nih. Iya, apa itu? Bukan berat sih, cuman nggak tahu ya, mungkin bisa dijawab atau enggak. Mungkin bukan bisa, mau atau enggak. Iya, oke, silakan. Ustaz, dari siapa? Bentar ya. Lagi loading, ada kelamaan. Oke, pertanyaannya dulu. Oh ya, dari Suci nih. Suci 41. Oke. Ustadz, kalau saya boleh tahu nih, misalnya kita undang Ustadz Abdul Somad itu berapa ya maharnya? Itu pembicaraannya sebenarnya bukan berat, tapi ringan. Cuma boleh atau tidak dijawab ya. Silakan. Berat dikeluarin duitnya. Ya. Ustadz itu nggak pernah masang tarif. Tidak masang tarif. Saya dakwah ini nggak pernah menjadikan tarif. Tapi orang ngasih saya nggak mungkin nolak. Karena tidak menghargai orang. Dan beliau juga termasuk rutin dalam kehidupan sehari beliau, tiada hari tanpa sedekah itu beliau jalani. Beliau bangun sebelum subuh, sholat tahajud, kemudian mereview baca Quran. Itu saya kan ikut. Dan kegiatan tahunan beliau jelas. Artinya memang kalau pun duit itu beliau ambil, beliau tahu kemana duit itu harus ada. Ya, tapi yang ingin jawabannya bahwasanya memang nggak ada tarif. Paling selama ini
biaya beliau kan nggak mungkin nggak ada tarif, nggak ada kita bayar, tapi tiketing segala macam itu Tiketing, ya. tiket itu. Nah sama ini dikasih nggak? Oh rata-rata ngasih amplop, tapi kami di Aceh ini saya nggak pernah menerima langsung ke beliau. Dan ada kejadian yang langsung beliau terima langsung beliau balikkan. Benar, saya pernah lihat. Iya kan? Ya, Dan nggak sekali itu. Benar itu. Misalnya kan pernah di masjid, masjid yang sedang bangun, dikasih amplop, udah dia belikan ini, tolong untuk belikan Benar. semen, belikan ini. Di Daya Buku Takrung, Iya. beliau langsung balikkan. Kemudian diterima dulu, Ustaz, ya? diterima dulu, beliau benar. belikan. Ya, gitulah. Kemudian ada yang nggak ngasih, ada, dan nggak ada masalah, Iya. ya kan? Ada yang nggak ngasih, ada. Jadi ya seperti itu. Oke. Hmm. Itu Iya. suci ya tadi ya. Suci. Suci itu jawabannya. Ada yang lain? Ada nih satu lagi. Satu lagi. Oke, Masih dari bisa nggak waktu nih? masih kayaknya Masih nih, bisa. masih. Mungkin terakhir nih. Oke. Dari Amru Alfirman. Ya, oke. Amru. Jadi beliau tanya ini, Ustadz kan basic daya nih. Gimana tanggapan Ustadz soal ada anggapan bahwasanya kalau orang udah masuk ke politik itu udah nggak betul. Oke, Zak. Ya. Mungkin Ustaz, saya ulang sedikit Ini kadang. menarik. Ini Ya, boleh. mic-nya Boleh. kurang dekat kadang. Ada dari tadi yang DM bahwasanya pertanyaannya Ustadz sebagai alumni Dayah, katanya orang yang sudah masuk ke dunia politik itu katanya sudah tidak benar lagi. Udah nggak benar. Udah nggak betul tadi ya Nggak bahasanya betul, ya. bahasanya nggak betul. Oke ya. Zak. Gimana, Zak? Ya, al-muslimun alladzina la yahtammuna bis-siyasah sayahkumuhumus siyasiyun alladzina la yahtammuna bil Islam. Muslim yang enggak mau peduli, yang apatis dengan politik, maka niscaya yang orang-orang politikus yang memimpin dia adalah politikus-politikus yang enggak peduli dengan Islam. Ya kan? Ini mabda, ini prinsip kenapa kita memang harus mau dan melek dengan politik menurut saya. Kemudian dalam konteks lokal kita memang ada seperti itu. Politik itu kotor karena pelakunya memang kita biarkan kotor. Politik itu neraka, politik itu proyek suap menyuap segala macam ya, karena memang kita biarkan sistem mendukung itu, kemudian kita orang-orang baik diam. Orang-orang baik diam, maka Orang yang jahat akan ya orang yang jahat akan ini kan ya, akan berkuasa. jumawa Benar, gitu. benar, Zak. Kemudian dalam konteks lokal juga saya dulu memang secara umum karena saya juga orang pesantren, orang Dayah, kami Dayah melihat seperti itu. Malah ada persepsi bahwasanya memang jangan ajak Tengku berpolitik karena akan menjerumuskan ke itu. Memang ya Iya. ada yang seperti itu. Kami seperti itu melihat. Namun kemudian seiring waktu contoh realnya alhamdulillah ada. TGB, Tuan Guru Bajang, Iya, politik, iya. tapi 2 periode beliau berhasil memimpin Nusa Tenggara Barat sebagai gubernur. Benar. Hafiz Quran, Iya. bisa berbuat baik, dan sampai sekarang walaupun dijerat dengan segala macam, terlepas dari kekurangan dan kelebihan beliau, kita harus tetap takzim karena itu guru kita dan memang orang pesantren yang hafiz. Beliau enggak terjerat dengan korupsi segala macam sampai sekarang. Dari dulu anggota DPR RI juga. Beliau datang ke Aceh, Iya. sowan, bersilaturahmi dengan para abu kita, dengan kedaya-daya. Kemudian ditambah lagi dengan dakwahnya Ustadz Abdul Somad yang kemudian datang ke Aceh, keliling ke 23 kabupaten kota, hampir 100 titik kalau nggak salah saya itu. Ya kan? Pernah saya hitung tapi saya udah lupa berapa. Dakwah beliau apa? Pendidikan Islam, Iya. ekonomi Islam, politik Islam. 3 semua. Ya, ke politik Islam kan Iya. bantulah agama Allah dengan kekuasaan. Jadikanlah kekuasaan untuk membantu agama Allah. Karena memang ya itu Iya. itu pentingnya politik. Jadi Benar. saya rasa nggak ada alasan lagi bagi kita untuk apatis untuk ini. Karena kehidupan kita diatur dengan politik. Betul. Politik itu
sebenarnya sama dengan bidang ekonomi, bidang Iya. kesehatan, bidang politik. Iya. Jadi nggak ada alasan kemudian kita meninggalkan politik, kemudian kita karena politik itu kan ada politik yang juga kan mengatur tentang anggaran. Siapa yang mau berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama kalau di situ tidak ada orang-orang yang berlatar belakang agama. Saya kesulitan sekarang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Aceh ataupun membantu mereka untuk berangkat ke Timur Tengah. Karena secara konsep pemerintah Aceh nggak punya konsep bagaimana pendidikan Timur Tengah. Ini kan masalah. Benar. Dan teman-teman di DPRA belum belum saya ajak diskusi secara intens terkait ini juga dengan pemerintah. Nah, ini kan kesulitan. Tapi kalau misalnya ada di parlemen yang memang ataupun di pemerintah Aceh yang senada dengan kita, ya kan gampang karena ini memang demi kebaikan. Jadi ada gitu, itu contoh kecil. Artinya ada hal yang sifatnya bisa demi masalah umat tapi tertahan. Mungkin seperti itu. Oke, Ustaz. Wah, ini sepertinya sudah lebih 40 menit kita berbincang tanpa terasa, Ustaz. Sepertinya kayaknya memang nggak cukup, Ustaz ya. Itulah 1 jam pun kayaknya nggak cukup nih, Ustaz. Aduh, tapi apa boleh dibuat, Ustaz? Ya kan saya kan parlemen, bicara, main orang. Jadi ya kan Ustaz bilang antum itu dibayar untuk ngomong. Kalau diam di sana rugi. Iya. Benar-benar. Jadi Ustaz, mungkin mudah-mudahan ini bukan kunjungan Ustaz yang pertama dan terakhir, Ustaz ya. Amin, semoga ke depan kita coba berbincang-bincang, diskusi lagi di sini di channel Ujung Barat kita. Insyaallah. Yang insyaallah kita juga mohon doa dan dukungan dari Ustadz untuk channel kita. Semoga channel anak-anak muda Aceh ini, Ustadz, bisa berkembang ke Ujung Barat. Ujung Barat official, Ustadz. Ya. Dan juga sahabat-sahabat semua di studio kita juga ada hadir Ustadz Rais Salju, ya. Terima kasih, Ustadz. Kemudian Ustadz Nazar yang juga hari ini sebagai koordinator tim UAS. Ya, Ustadz Abdul Somad. Terima kasih, Ustadz. Mungkin Ustadz sebelum kita akhiri ada closing statement dari Ustadz untuk seluruh masyarakat Aceh. Ya, mungkin sekitar 1 menit apa yang ingin Ustadz sampaikan ke masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh khususnya nih, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perjuangan untuk mensejahterakan rakyat itu bukanlah perjuangan sejengkal 2 jengkal, tapi itu perjuangan menyuruh, dan bukan perjuangan milik seseorang, milik sekelompok, tapi perjuangan kita semua. Maka mari kita optimalkan peran kita masing-masing, peran masyarakat untuk mensupport, kemudian peran pemerintah eksekutif untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya teknis, kemudian juga peran legislatif dalam melakukan pengawasan penganggaran dan juga pengawasan penganggaran dan legislasi untuk bisa lebih menjadikan aturan-aturan yang ada bisa implementatif dan kemudian membawa kepada kesejahteraan bagi rakyat. Jadi saya rasa bersama kita bisa, dan dengan mengharap ridho dan juga berkah dari Allah, insyaallah Aceh akan lebih baik ke depan. Kita tetap harus optimis. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ustaz. Tapi Ustaz, sebelum kita akhiri lagi nih, Ustaz, ini tiba-tiba masuk ke urusan. Cuman bukan pertanyaan, hanya komentar. Katanya Ustaz, kami menunggu kedatangan Ustaz di Betung Atu. Betung Atu, ya. Ya, jadi karena Ustaz kan sering ya. Saya memang kalau ditanya apa misi pribadi, visi dan misi pribadi itu salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM Aceh. Ya, mungkin kunjungan ke depan Ustaz bisa diajak kita, Ustaz. Boleh coba di Ujung Barat, Ustaz. Ya. Dan kita akan keliling Aceh, akan keliling ke seluruh Aceh insyaallah, terutama ke pedalaman. Ya. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi Ustaz atas kedatangannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, kemana kita closing ini, Firman? Kemari ya. Baik Ustaz, sama-sama kita ucapkan salam ke sahabat-sahabat Ujung Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.